peserta sekalian, untuk sesi yang pertama dengan materi implementasi pengalihan penyuluh pertanian ASN ke Kementerian Pertanian sesuai Inpres 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Nur Wahida MSI, Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. Kepada Ibu Kepala Biro kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator untuk waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Karo Hukum, Pak Kapuslu, Bapak Inspektur, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, Insya Allah Bapak Ibu semua sehat walafiat dan tetap semangat. Bersama-sama kita mendukung salah satu program Astagita Bapak Presiden, yaitu pencapaian target swasembada pangan. Yang harapan kita semua swasembada pangannya berkelanjutan. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas undangan dari Biro Hukum Kementerian Pertanian. Pagi hari ini kami memperoleh tugas untuk menyampaikan materi tentang implementasi Inpres nomor 3 tahun 2025, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, next, yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian tentang masalah pangan dunia saat ini, adanya kelaparan yang serius di puluhan negara, kemudian jutaan penduduk dunia kekurangan gizi, kemudian data tahun 2023 ini di Indonesia masih banyak terjadi stunting, kemudian penduduk yang rentan kelaparan. Nah, ini betul-betul menjadi atensi Bapak Presiden bahwa kebutuhan pangan, urusan perut, ini menjadi urusan dasar. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, Indonesia harus mampu mewujudkan swasembada pangan. Supaya tidak ada lagi cerita stunting maupun rentan kelaparan seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Next. Bapak Ibu, komitmen Bapak Presiden ini dituangkan dalam pidato beliau pada saat pelantikan di bulan Oktober 2024. Salah satu yang beliau sampaikan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Harus mencapai ketahanan pangan. Salah satu indikator swasembada pangan tentu saja antara lain adalah kita tidak melakukan impor. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Hukum bahwa gudang-gudang Bulog kita cadangan pangan pemerintah insya Allah aman, dan beberapa minggu terakhir ini dilakukan secara masif gerakan pangan murah melalui operasi pasar di seluruh kecamatan se-Indonesia yang lebih dari 7.500 titik, Bapak Ibu. Itu semua bertujuan supaya semua masyarakat mampu mengakses bahan pangan pokok sehingga cerita rentan kelaparan maupun stunting ini bisa sama-sama ditanggulangi. Next. Bapak Ibu, bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya pencapaian target swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun blueprint swasembada pangan tahun 2024 sampai dengan 2029, di mana program-program strategis yang diluncurkan ditujukan betul-betul untuk kepentingan masyarakat, kepentingan perlindungan kepada petani sebagai anggota masyarakat. Antara lain program swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu dan pangan bergizi, antara lain juga protein hewani, karena hasil atau output dari kegiatan pertanian itu akan menjadi input untuk program Bapak Presiden yang lain, yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Jadi betul-betul kita push supaya program-program Bapak Presiden yang lain juga memperoleh dukungan yang cukup atau sesuai. Jangan sampai program beliau kencang di MBG ternyata kita tidak mampu menyediakan bahan pangan bergizinya. Nah, itu kita hindari betul. Kemudian program pekarangan pangan bergizi ini lebih ditujukan untuk skala rumah tangga ya Bapak Ibu. Jadi ketahanan pangan, swasembada pangan ini diupayakan mulai dari tataran rumah tangga. Termasuk program mandiri energi dari B50 menuju B100. Harapan kita semua bahwa PDB yang akan disumbangkan oleh bidang pertanian yang semula 0,18 akan meningkat menjadi 4%. Next. Nah, Bapak Ibu izin langsung kami sampaikan, kita to the point pada pokok bahasan kita pagi hari ini terkait dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Di dalam Inpres tersebut, Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Pertanian maupun Kepala Daerah, Kepala BKN, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan. Nah, ini kami ringkas instruksi beliau kepada Bapak Menteri Pertanian, Kepala BKN, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Intinya, beliau menginstruksikan untuk mengalihkan penyuluh pertanian aparatur sipil negara pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya Inpres. Nah, Inpres ini berlaku awal Februari, kalau tidak salah tanggal 4 Februari 2025. Jadi waktu pengalian ini hanya 1 tahun.
Nah, maksimal kita mengalihkan di awal Februari tahun 2026. Nah, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua progres pengalihan penyuluh. Harapan kita, harapan Kementerian Pertanian awal tahun 2026 proses pengalihan seluruhnya selesai. Karena kita proyeksikan untuk TMT pengalihan itu semuanya 1 Januari tahun 2026. Kemudian instruksi Bapak Presiden kepada Kepala BKN untuk memfasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan penyuluh pertanian ASN dari Pemda Prof dan Kabupaten Kota ke Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian ini bekerja sama sinergi day by day. Ini hari demi hari ya, nggak cuma sebulan sekali. Ini bahkan kita setiap hari kontak dengan tim dari BKN untuk kita sama-sama konfirmasi data. Jadi proses pengalihan ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui database di CASN BKN. Itu data digelontorkan ke BKD dan BKPSDM untuk dilakukan konfirmasi. Kita sudah 3 kali konfirmasi. Dan alhamdulillah untuk pengalihan penyuluh batch 1 sudah selesai. Nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Rencana kita akan mengalihkan penyuluh dalam 3 batch Bapak Ibu. Nah, di sini bantuan BKN luar biasa karena di BKN ini database ASN seluruh Indonesia ready ya untuk kita gunakan sebagai bahan konfirmasi. Kemudian instruksi Bapak Presiden kepada Gubernur untuk memfasilitasi proses pengalihan. Nah, sama ini Bapak Ibu. Kemudian Bupati Wali Kota juga memfasilitasi proses pengalihan. Tentu saja kalau Bapak Gubernur di wilayah provinsinya, kemudian Bupati Wali Kota di penyuluh pertanian di Pemda Kabupaten Kota. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan progres pengalihan penyuluh, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa aturan penyuluh pertanian yang selama ini ada di dalam peraturan Menteri Pan-RB sudah diperbarui melalui Permenpan RB nomor 11 tahun 2025 tentang perubahan Permenpan RB nomor 23 tahun 2004 tentang jabatan fungsional bidang pertanian. Antara lain adalah penyuluh. Next. Di mana di situ kami sampaikan substansi dari Permenpan RB bahwa penyuluh pertanian yang berkedudukan pada instansi daerah tetap dapat melaksanakan tugas dalam jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang yang diduduki sampai dengan dilakukan pengalihan ke Kementerian Pertanian. Apa maksudnya? Maksudnya, mulai adanya instruksi Presiden nomor 3 di bulan Februari, sampai dengan nanti proses pengalihan resmi di awal tahun 2026, penyuluh pertanian yang ada di Pemda tetap bisa didaya gunakan Bapak Ibu. Bukan berarti, oh ini sudah pegawainya Kementan ya, oh ini akan dialihkan. Ya sudah, berarti pekerjaannya stop di sini. Atau gasnya nggak usah terlalu kenceng kan akan dialihkan. Tidak seperti itu, karena sampai detik ini pun penyuluh pertanian masih sangat kita butuhkan nih dalam dukungannya untuk LTT, cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran pupuk, dan tadi koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi peran penyuluh ini memang luar biasa, tugasnya ini gado-gado yang semua muaranya pada upaya swasembada pangan. Jadi silahkan Bapak Ibu di Pemda tetap mendayagunakan penyuluh sampai dengan nanti proses pengalihan. Dan setelah proses pengalihan pun harapan kami sinergitas antara penyuluh dengan dinas juga akan terus dijaga. Nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Edison. Kemudian yang B, penyuluh pertanian sebagaimana huruf A, jadi penyuluh yang dipersiapkan untuk dialihkan ke Kementan, tetap dilakukan pembinaan, pengelolaan kinerja, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, naik jabatan, dan lain-lain. Artinya hak dan kewajibannya masih tetap sama, dapat dilakukan oleh Pemda, sampai dengan nanti proses pengalihan di awal tahun depan. Ada beberapa yang penyuluh yang bertanya ke kami, Bu, apakah saya masih boleh dilantik naik jabatan? Ini saya sudah lulus uji kom, peta jabatan tersedia. Tapi pelantikan mungkin nanti November. Lebih baik dilantik daerah atau dilantik pusat. Apabila sudah memenuhi syarat, silahkan dilantik oleh daerah. Jadi tidak masalah, tidak ada penundaan kalau memang syaratnya sudah terpenuhi. Apalagi kenaikan pangkat mulai 1 Oktober 2026 itu dilakukan setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau memang penyuluh daerah ada yang, Bu, ini saya cukup angka kredit, cukup syarat-syarat kenaikan pangkat, sekitar 1 November atau 1 Desember. Kira-kira saya bisa diusulkan nggak? Bisa. Silakan. Jadi nanti akan resmi menjadi pegawai Kementerian Pertanian itu per 1 Januari 2026. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi hak dan kewajiban Bapak Ibu penyuluh di daerah ya sampai tanggal 1 Januari 2026. C, penyuluh pertanian tetap mendapat hak kepegawaian sudah. Nah, untuk D dan E, jadi formasi penyuluh pertanian yang ada di Pemda itu nanti mulai awal tahun 2026 ditarik menjadi formasi penyuluh pertanian untuk Kementan. Untuk tahap pertama, kebutuhan penyuluh kami sudah menyampaikan ke Kementerian Pan-RB selaku yang memiliki kewenangan untuk persetujuan formasi, kita di situ minta formasi 40.677 untuk penyuluh pertanian Kementan. Itu ibaratnya sebagai kursi yang kita persiapkan untuk teman-teman penyuluh Pemda nanti duduk di situ. Bukan berarti duduknya harus ke Jakarta, tidak. Tetap berada di lokus Bapak Ibu masing-masing, tapi formasi itu kita tetapkan supaya nanti bisa diakomodir hak-hak kepegawaian Bapak Ibu di Kementerian Pertanian. Next.
Jadi Bapak Ibu, di Permenpan RB nomor 11, selain beberapa aturan peralihan, juga ada beberapa ketentuan baru terkait antara lain dengan kedudukan. Jadi kalau aturan yang lama semula, itu penyuluh pertanian berkedudukan di pusat dan daerah. Untuk Permenpan RB 11 sudah jelas bahwa kedudukan penyuluh pertanian ada di pusat. Artinya, apabila tahun depan misal dibuka CPNS atau P3K, dari Pemda tidak lagi bisa mengusulkan formasi penyuluh. Oh, saya nggak apa-apa, ini penyuluh saya pindah ke Kementan. Tahun depan kalau ada rekrut CPNS atau P3K, kita akan minta penyuluh pertanian baru. Sudah tidak bisa Bapak Ibu, karena formasi penyuluh pertanian hanya ada di pusat, meskipun penempatannya bisa di daerah seluruh Indonesia. Kemudian hal baru apa yang ada di Permenpan 11, yaitu jenjang. Nah, ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak penyuluh pertanian yang mungkin existingnya masih pendidikannya SMA gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk penyuluh pertanian di aturan yang baru ini bisa memiliki pendidikan paling rendah SMA sederajat dengan jenjang jabatan paling rendah adalah pemula. Nah, kalau yang dulu kan terampil ya, minimal diploma 3. Nah, sekarang kita kembalikan syaratnya minimal SMA sederajat dengan jenjang jabatan pelaksana pemula kita munculkan lagi. Next. Nah, ini kita sekarang sampai kepada progres pengalihan penyuluh. Next. Bapak Ibu, bagaimana metode pengalihan penyuluh? Ini bisa kami sampaikan secara transparan, jadi nggak ada yang ditutupi Bapak Ibu. Metodenya seperti apa? Metodenya dari BKN itu melakukan filter kepada seluruh ASN secara nasional yang jumlahnya mungkin lebih dari 4,5 juta, yang di situ ada nomenklatur penyuluh pertanian. Nah, dilakukan filter terhadap 4,5 juta lebih ASN seluruh Indonesia dan ditemukan 39.283 ada ASN dengan nomenklatur penyuluh pertanian. Nah, jadi itu dilakukan per tanggal 4 Juni, itu difilter seluruh ASN yang 4,5 juta lebih. Ada 39.283 data mentah, ini masih data mentah dengan sebutan penyuluh pertanian. Nah, ini perlu dikonfirmasi Bapak Ibu, kepada siapa? Kepada Pemda. Pemda dalam hal ini mitra kita adalah BKD dan BKP SDM, BKD Pemda ya, dan BKP SDM, karena disitulah database dari ASN di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami, BKN, kami Kementerian Pertanian, BKN, BKD, dan BKP SDM bermitra melakukan konfirmasi. Dari 39.283, itu diperoleh hasil. Jadi kami minta untuk BKD, BKP SDM itu mengidentifikasi penyuluh yang sudah clear. Clear itu langsung ada pilihan dialihkan. Jadi ada pilihan dialihkan, ada pilihan masuk masa pensiun semester pertama tahun 2026, ada pilihan apakah penyuluhnya sedang tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, apakah penyuluhnya sudah atau sedang proses pindah instansi, dan ternyata hasilnya seperti ini. Ada yang dialihkan, ada masuk masa pensiun semester 1 2026, ada yang sedang tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, ada 344 yang di situ disebutkan pindah instansi, ada yang sudah wafat 282, kemudian ada yang sudah masuk masa pensiun. Ya, baik itu di akhir tahun 2024 maupun di awal tahun 2025. Dan ada yang akan masuk masa pensiun di akhir tahun 2025. Artinya, yang warna merah bata ini Bapak Ibu yang bagian bawah 282, 1093, 682 ini jelas tidak akan dialihkan. Jadi yang clean akan dialihkan adalah 34.447 dan 556 itu akan dialihkan. Kemudian yang warna coklat yang 85, 344, 391, 1403 itu akan dialihkan di batch 2. Batch 2 sekarang sedang kita mulai, jadi mulai tanggal kemarin, tanggal 8 September, kita sedang filter batch 2. Dengan metode kita lakukan Zoom selama 1 minggu full, dengan mengundang BKP SDM dan Dinas yang penyuluhnya masih di situ, kita masih ada tanda tanya. Jadi kemarin ada yang menyampaikan dari Kabupaten, Bu Karo, kenapa kok dari kabupaten saya tidak diundang untuk ikut Zoom tanggal 8? Kalau nggak diundang berarti malah beres Pak datanya. Iya. Jadi kalau tidak diundang, Bapak Ibu datanya clean. Tidak ada yang masuk batch 2. Jadi yang kami undang, itu yang akan kami konfirmasi ulang, apakah betul ini sedang tugas belajarnya kurang berapa lama, sumber pembiayaannya dari mana, karena rencana yang tugas belajar pun akan kita tarik untuk dilanjutkan pembiayaannya oleh Kementerian Pertanian. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita cek juga yang pindah instansi. Ini pindah instansi kemana? Nah, tidak aktif 391, tidak aktifnya apa sudah tidak jadi penyuluh? Apakah sudah jadi camat, apakah sudah jadi kepala dinas? Itu yang konfirmasi di batch 2. Jadi Bapak Ibu sampai dengan hari Kamis nanti kami akan konfirmasi kepada seluruh BKD BKP SDM yang masih memiliki database penyuluh yang masih tanda tanya supaya nanti masuk wilayah clear dan bisa kita alihkan di batch 2. Gitu ya Bapak Ibu. Itu 400 sekian diantaranya adalah penyuluh Kementan. Jadi masih sisa 900 sekian. Itu kita sudah pelan-pelan sudah kita mapping, antara lain memang yang kesulitan sinyal di wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, tapi pelan-pelan sudah kita mapping dan sudah ada progres. Next.
Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi kami sampaikan, yang 39.000 ya. Untuk Aceh, ini data awal, jadi masih data mentah yang dikirim dari BKN. Aceh 2.500 sekian, Jawa Tengah 3.400 sekian, Sulbar 522, dan seterusnya. Next. Nah, ini tindak lanjut dari data yang tadi warna kuning, warna merah, warna coklat. Kita sisir ulang. 1.403 yang belum mapping, ternyata instansi pusat ada 456, ini aman. Instansi daerah 947. Kemudian yang akan masuk masa pensiun, begitu kita sisir ulang, ternyata, maaf, sebentar. Yang 34447, begitu kita sisir ulang, ternyata 326-nya bukan penyuluh pertanian. Jadi ini dari hasil konfirmasi kita ke BKD dan BKPSDM. Kemudian masuk masa pensiun semester 1 tahun 2026, ternyata ada 5 yang bukan penyuluh pertanian. Jadi itu gunanya kita terus-menerus melakukan update data, karena yang bunyinya penyuluh, ternyata setelah kita dalami ada juga yang bukan penyuluh. Ada yang pengendali OPT mungkin salah mendaftarkannya atau salah klik atau seperti apa. Jadi dari yang blok hijau, jabatan penyuluh, yang konfirmasi pindah dialihkan dengan yang akan pensiun di semester 1 tahun 26, itu jumlahnya adalah 34617. Kemudian untuk CPNS dan P3K yang sudah direkrut daerah formasi tahun 2024, itu rencananya juga akan kita alihkan. Hanya untuk CPNS-nya, kita masih menunggu fatwa dari Menpan, sudah tinggal surat tanda tangan Bu Menteri. Kalau ini nanti fatwa turun dari Kementerian Pan-RB, CPNS, P3K, formasi 24 yang baru masuk, itu langsung kami alihkan tanpa proses konfirmasi. Karena kebetulan yang bersangkutan kan masih murni, belum naik pangkat, belum naik jabatan, masih baru masuk sekian bulan. Ada lagi pertanyaan, Bu, untuk CPNS-nya apakah dilaksar oleh Pemda atau akan dilaksar oleh Kementan? Kalau di Pemda tersedia slot untuk laksar, saya kira tidak masalah dilakukan di Pemda. Karena kalau mereka masuk asumsi 1 Juni 2025, berarti mereka kan CPNS ini akan jadi PNS full kan 1 Juni 2026 ya. Kalau pindah ke kami, artinya sekitar 1.500 CPNS ini segera akan kita carikan anggaran laksar di awal tahun 2026. Nah, kami agak khawatir kalau ini nanti akan waktunya terlalu mepet. Jadi kami silahkan, toh kita sama-sama sinergi nanti penyuluh yang ada di Pemda juga akan kerjasama dengan Pemda. Bukan berarti pegawai Kementan, oh ini nanti nggak bisa didaya gunakan oleh Pemda. Tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita putuskan bahwa pengalian penyuluh ini akan kita bagi menjadi 3 batch. Batch pertama adalah yang clean penyuluh 31045. Ya, karena ini minus yang CPNS dan P3K. Tadi CPNS P3K nanti otomatis kami tarik. Jadi nanti akan bisa masuk batch 2, bisa masuk batch 3. Ya. Kemudian untuk batch 2 yang sekarang sedang on proses, itu 3.572. Nanti kalau fatwa dari Menpan sudah turun, untuk sekitar 3.200 CPNS dan P3K, tahap 1 2024, berarti nanti diakumulasi sekitar 7.000 sekian. Akan kita tarik ke Kementerian Pertanian, kita alihkan. Next. Nah ini Bapak Ibu, untuk batch 1 sudah proses kami SK-kan, TMT 1 Januari 2026. Proses SK sekarang sedang verbal. Dari 31 45 penyuluh, itu jadi kita filternya saringannya itu berkali-kali Bapak Ibu untuk memastikan, karena kami tidak mau misalnya ini jabatannya pengendali OPT, tapi karena dia membantu atau ditugaskan sebagai penyuluh mendampingi kelompok tani, ini ikut terangkut. Jadi yang akan kami alihkan itu pure yang memiliki SK penyuluh pertanian. Ada pertanyaan waktu itu, beberapa kepala BPP itu rupanya pelaksana, Pak Kapus. Ini mungkin nanti bisa kita diskusikan. Jadi kepala BPP-nya pelaksana, bukan penyuluh. Nah, ini berarti kan nggak ikut dialihkan. Padahal dia selama ini sudah berkecimpung di dunia penyuluhan. Nah, ini nanti mungkin yang bisa kita diskusikan next. Karena yang kita lihat betul-betul yang punya SK penyuluh. Kalau dia bukan penyuluh, meskipun yang bersangkutan adalah mungkin kepala BPP, kami tidak akan tarik. Itu Bapak Ibu. Jadi sebentar ke yang tadi dulu, 31.045. Kita validasi ulang, sisir ulang. Ternyata yang pure penyuluh tidak ada masalah dalam tanda kutip, 30.000 sekian. Aktif semua. Tapi ternyata begitu kita sudah tarik, itu data di si ASN bergerak. Ada yang tiba-tiba dilantik sebagai eselon 3, tiba-tiba. Jadi data ini juga bukan data mati ya Bapak Ibu. Ini data bergerak terus hari demi hari. Dan terakhir ini kalau tidak salah sekitar 30.315 yang masuk batch 1. Masuk batch 1 sejumlah itu, kemudian akan masuk di proses batch 2 sejumlah 703, yang murni sudah kita temukan CFPP 681 dan non CFPP 22. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, apakah saya termasuk yang 22 tidak dialihkan atau 5? Kami tetap akan melakukan konfirmasi ke Pemda masing-masing. Jadi kami tidak akan gegabah, tidak ceroboh, meninggalkan penyuluh misalnya, oh ini nggak jelas, sudah ditinggal aja. No, kita tetap konfirmasi langsung
berkali-kali ke BKP SDM maupun BKD maupun Dinas Pertanian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau tidak bisa terakomodir atau tertinggal. Insya Allah kita berupaya rapi sampai dengan batch 3. Bahkan yang masih residu belum bisa dijelaskan pun, itu kita kejar selama yang bersangkutan memiliki SK penyuluh pertanian. Next. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya yang jadi residu itu apa? Belum diproses 703. Ini bukan tidak diproses. Tidak diproses di batch 1, tapi kita proses di batch 2. 703 ini apa? Siapa? Nah, biasanya terdapat pegawai meninggal dunia. Jadi setiap hari kami ada terima, Bu, dikurang lagi ada yang wafat misalnya seminggu yang lalu. Oke, selama langsung update di CASN, ada informasi ke kami, tapi kami juga tidak, bukan langsung percaya tidak. Biasanya kami minta dikirimkan by WA, mohon maaf, misalnya keterangan surat keterangan kematian seperti itu supaya jelas apakah orang ini atau bukan. Kemudian terdapat pegawai pensiun TMT misalnya 1 Agustus, 1 September, 1 Juni, 1 Juli tahun 2025. Jadi itu data kan bergerak lagi. Kemudian terdapat jabatan dengan pangkat golongan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuainya, jabatan lebih rendah dari pangkat, itu agak normal. Karena kan sekarang masuk jabatan fungsional itu dia 4A sekalipun kalau baru masuk Japung dimulainya dari jenjang pertama. Tapi yang agak tidak normal pada saat ada ini, saya juga heran. Jabatannya penyuluh muda tapi pangkatnya 2C. Nah, kalau seperti ini langsung kami masukkan ke residu karena ini tidak wajar. Nah, jadi ini yang PR kami untuk konfirmasi ulang. Kemudian terdapat jabatan non penyuluh, biasanya POPT ini, karena POPT ini kan erat dengan penyuluh ya. Jadi kadang-kadang dia membantu tugas penyuluhan mendampingi kelompok tani dan agak nyaru-nyaru. Kemudian terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin. Apabila terkena hukuman disiplin berat, kami tidak alihkan. Nah, kemudian terdapat data yang perlu dilakukan konfirmasi ulang ke BKP SDM dengan beberapa step, gitu ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi tidak perlu khawatir, insya Allah kami sangat hati-hati dan teliti karena ini nasibnya orang gitu ya. Nah, kalaupun sampai awal Januari itu nanti misal ada 1, 2, 3 yang dalam tanda kutip tercecer gitu ya, toh waktu pengalian itu batasnya masih sampai awal Februari 2026. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau meskipun itu kita hindari, kita upayakan semuanya per 1 Januari 2026 gitu ya. Tapi kalau mengacu ke Inpres itu sampai dengan 4 Februari 2026, kita masih diberikan waktu. Next. Nah, ini untuk data yang akan kita tarik otomatis apabila dari Kementerian Pan-RB, Bu Menteri sudah memberikan fatwa terkait penarikan ini CPNS dengan jabatan calon penyuluh pertanian. Kemudian P3K tahap 1 sejumlah 1.600 dan P3K tahap 2 dengan jabatan penyuluh pertanian 224. Sekitar 3.418 Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ini nanti kami hanya memberikan pemberitahuan kepada BKP SDM dan BKD dan datanya akan kami tarik otomatis dari BKN. Nah, ini hasil yang batch 1 tadi yang sekarang sedang kami proses untuk cetak SK Bapak Ibu. 30.342 masih ada juga gerakan karena antara lain ada yang 1 September misalnya itu tadi dilantik sebagai eselon 3. Ada juga yang bertanya ke saya, Bu ini 2 bulan lagi akan dilantik jadi camat, kan masih 2 bulan lagi, November. Namanya udah ada di batch 1. Nah, bagaimana Bu? Kalau saya melihatnya buktinya SK. Tidak bisa kalau nanti, ya, siapa tahu ternyata ganti lagi kan gitu. Jadi selama belum ada SK, kami anggap dia masih penyuluh pertanian. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata 1-2 bulan lagi berubah jabatan, yang penting ada SK-nya dan sesuai SOP. Karena SOP-nya untuk pengalian jabatan di daerah itu harus ada rekomendasi BKN. Tapi ternyata beberapa minggu ini karena mungkin kegalauan ada yang galau juga, itu rekomendasinya belum muncul tapi jabatannya sudah dialihkan. Nah, itu jangan seperti itu, Bapak Ibu tolong dihindari dan tetap kita sesuai SOP supaya tidak ada hal-hal yang nanti menyulitkan di kemudian hari. Kemudian Pak Direktur Pak Edison ada juga yang bertanya, apakah ini kami boleh tidak beralih gitu Pak? Rata-rata yang memang TPP-nya lebih besar dari Kementan. Kami sampaikan, kan ini instruksinya Pak Presiden ya. Masa kami yang menjawab, oh boleh. Nah berarti apa gunanya instruksinya? Jadi jawaban kami, apabila Bapak Ibu tidak beralih, maka awal tahun 2026 Bapak Ibu sudah bukan penyuluh. Seperti itu. Kemudian data para penyuluh yang dalam tanda kutip tidak beralih, itu nanti akan kami sampaikan ke Kedeputian Pengawasan Pengendalian BKN untuk memperoleh arahan seperti apa. Karena kan ini berarti tidak sesuai dengan instruksi ya. Jadi kalau di kami jawabannya apabila Bapak Ibu tidak beralih, maka awal tahun Bapak Ibu bukan penyuluh lagi. Artinya kan pelaksana gitu ya. Ada juga yang saking paniknya ini sudah pindah jabatan. Sudah ikut uji kom di kanan kiri untuk jabatan lain, pindah jabatan padahal imutnya di BKN sedang tutup Pak. Memang imutnya ditutup untuk yang jabatannya penyuluh. Soalnya mencegah pergerakan yang bergerak-gerak terus tidak terkendali. Ya kita kan tidak tahu persepsinya orang seperti apa. Jadi BKN kerjasama dengan kami untuk menutup proses perpindahan dari jabatan penyuluh keluar jabatan penyuluh itu kita tutup di rekomendasi BKN diimutasi gitu ya Bapak Ibu. Next. Ini yang 30.342 yang batch 1 Bapak Ibu.
Jadi kalau masih ada selisih, misal Jambi baru beralih 695, padahal jumlah sesungguhnya misal 800. Nggak perlu khawatir. Selisihnya itu nanti kita proses di batch 2 yang sekarang sedang proses konfirmasi. Nah, Bapak Ibu BKP SDM, BKD pasti sedang menunggu giliran untuk Zoom dengan tim kami untuk proses konfirmasi batch 2 yang akan dilakukan kemarin mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu besok, Pak Kapus. Nanti hari Kamis kita presentasi hasil dari konfirmasi. Untuk batch 2 berapa banyak yang dialihkan. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi proses pengalihannya seperti ini. Pak Sekjen sudah minta kepada BKN untuk mengalihkan data. Jadi sekarang status 30.000 penyuluh yang sudah dialihkan di batch 1, itu prosesnya inden untuk masuk ke kamarnya Kementan. Tapi kalau akan dilakukan naik pangkat, naik jabatan masih bisa. Yang penting langsung updating di si ASN, datanya BKN. Jadi jangan terus, aduh naik pangkat saya nggak bisa, masih bisa. Oh saya mau dilantik jabatan, naik jabatan November, bisa, silahkan. Nanti begitu Bapak Ibu 1 Januari berpindah, kan datanya masih pakai data lama, nanti kita updating di SIM ASN-nya Kementerian Pertanian. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kemudian next ini nanti banyak dijelaskan oleh Pak Direktur. Intinya Inpres 3 2025 akan ditindaklanjuti dengan Perpres terkait dengan pembagian kewenangan terkait penyuluhan pertanian antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Artinya penyuluh ASN berpindah ke Kementan pun bukan berarti Pemda provinsi dan kabupaten kota tidak punya kewenangan penyuluhan. Kita sama-sama saling bersinergi karena tujuan Kementerian Pertanian, tujuan Pemda provinsi, tujuan Pemda kabupaten kota sebenarnya titik tujuannya sama, yaitu pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan. Gitu nggih Bapak Ibu semua. Next coba Mas untuk slide terakhir. Nah, nanti akan mendalam dijelaskan oleh Pak Direktur Edison. Nah, nanti Bapak Moderator nanti mungkin di ending itu ya pemaparan bisa kita lakukan diskusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. 30 menit Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi sudah sangat detail tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian, termasuk juga tadi sudah dipaparkan detailing angka-angka ya. Ada sekitar 31-an ribu yang hasil dari pemadanan di batch 1. Dan itu akan tetap berproses. Pada prinsipnya tadi Ibu Kepala Biro menyampaikan bahwa untuk tidak khawatir karena proses pemadanan ini juga masih tetap berlanjut. Baik.